yang solehah, maka anak kita pun akan ikut menjadi anak yang soleh. Saya singkat, ada 3S Bu. Ada berapa? 3S cara kita bisa mendidik anak, menerapkan di dalam kehidupan kita. Apa 3S itu? S yang pertama, sebagai orang tua kita harus memiliki rasa sabar. Apa Bu? Sabar. Sabar terhadap mendidik anak. Kan anak beda-beda Bu ya. Walaupun lahirnya sama dari perut kita, di antara 3 anak pasti sifatnya beda-beda, benar Bu? Ada yang nurut, ada yang rada-rada ada yang rada-rada nurut, ada yang kepala batu. Ya Allah, Adatnya cakep. nah adat yang cakep tuh Bu. Pokoknya kalau lagi seemosi-emosinya ibu, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Doain anaknya, banyakin sabar. Ingat Bu, karena kita tidak tahu dari anak yang mana yang nanti bisa menolong kita di akhirat. Anak yang mana yang bisa mengurusin kita nanti kita sudah tua. Bisa jadi anak yang paling susah diurusinnya, anak yang paling uji kesabaran orang tuanya, bisa yang diomelin mulu. Bisa jadi dia nanti yang akan paling sayang, paling telaten ngurusin kita pas saat kita sakit. Benar Bu, biasanya anak yang seperti itu yang paling berasa diurusin sama orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus sabar, selalu ngedoain anak. Itu S yang pertama. Lalu S yang kedua yaitu diterapkan rasa syukur di hati Bu. Bersyukur ya Allah, Engkau menitipkan hamba seorang anak. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak soleh yang bisa mengantarkan kita masuk ke surga. Tanami di hati rasa syukur Bu sebanyak-banyaknya, karena anak adalah titipan. Kalau titipan harus dijaga. Nah ini contohnya hari ini, Ibu Rumi bersyukur kepada Allah karena doanya dikabul. Keinginannya yaitu masuk SMP negeri, alhamdulillah bisa tercapai. Mudah-mudahan nanti dari SMP negeri naik lagi ke SMA negeri, habis SMA negeri langsung bisa kuliah sesuai dengan kuliah negeri, ya benar, universitas negeri sesuai dengan keahliannya. Ini cita-cita Dede Jidan mau jadi apa ceritanya? Masinis, Masya Allah Bu. Ibu kan kalau mau keliling Jakarta naik kereta sama Jidan Bu. Mau jadi supir tayo. Masinis kata cita-citanya. Keren Bu, Ibu pernah lihat masinis Bu. Keren-keren, badannya suterok, bener. Iya, nggak sembarangan diterima menjadi masinis, Masya Allah. Salam Mama Dede Zidan. Mudah-mudahan dikabul cita-citanya menjadi seorang masinis. Tapi ingat, masinisnya harus menjadi masinis yang soleh. Walaupun nanti udah jadi mana sering pulang kampung, udah dianterin. Iya, bangga ya Bu ya. Orang Al-Basariyah RT 9 ada yang jadi masinis, Masya Allah. Ntar kalau Kiran Umi naik kereta, tuh lihat yang masinisnya kan itu Jain gitu, kenal deh, Masya Allah. Oh iya Jidan. Oh balik sih, Jain mah adanya Jidan. Anaknya itu mah adanya Jidan. Di sana Jain adenya, di sini Jidan adenya, jadi kebalik saya, ya Allah. Mudah-mudahan ya bangga kita menjadi orang tua jika anak kita sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Itu S yang keberapa Bu? Lalu S yang terakhir yaitu yang paling penting, S-nya sayangan. Kita sebagai orang tua harus selalu menyayangi anak. Tapi
sesayang-sayangnya orang tua jangan berlebihan juga Bu. Rasulullah sudah mengajarkan kita saat anak usia dari 0 sampai 7 tahun berikan rasa kasih sayang itu yang benar-benar. Gak apa-apa anak disayangi, diayongin saat usia 0 sampai 7. Setelah saat usianya 7 tahun sampai balik mulai diterapkan perintah. Jadi jangan hanya sayang, baik ntar anak jadi merugul, jadi manja. Di situ terapin perintah. Perintah apa? Sholat, ngaji, belajar tuh. Terapin di situ perintah. Tapi perintahnya juga harus rasa kasih sayang. Jangan perintah mulutnya, tangannya main. Ditemposin anaknya. Soalnya di saat usia segitu Bu, anak itu udah bisa bantah, benar? Nggak pernah ngempos, bagus Bu. Diingat sama anak gua sampai gede kalau diempos. Ya Allah. Tanda Bu ini apa? Dicubit mama. Cerita dia dicubit mama ini. Kenangan Bu itu, sampai kapan juga anak ingat. Kalau bisa jangan main tangan, marahnya dikontrol. Kita perintah anak usia segitu udah bisa bantah Bu. Makanya kalau ibu merintah, Dek, berangkat dek kamu sholat, tapi emaknya lagi megang HP kayak. Pasti anaknya langsung ngomong, Mama nyuruh dulu, mamanya aja main HP tuh. Oh, melayang itu. Melayang, Pinter banget. Lah iya benar Husni, usia segitu juga udah bisa ngejawab orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus contohkan, harus menjadi uswatun hasanah buat anak kita. Insya Allah kalau kita udah melaksanakan, maka anak kita pun akan mengikuti insya Allah. Jadi itu S-nya ada 3. Yang pertama apa Bu? Sabar. Yang kedua syukur. Yang ketiga sayang. Diingat ya Bu ya. Ada kisah Bu yang datangnya dari Luqmanul Hakim. Kenal Bu sama Luqman? Siapa Bu? Oh, anggota DPR. Anggota DPR. Iya benar. Benar Luqman Hakim yang miara ular gede banget ya. Iya itu artis itu mah Bu. Ini Luqmanul Hakim kisah zaman dulu Bu. Benar itu. Yang itu dia nggak jawab yang jadi MC-nya DA. Sama Irfan Hakim itu mah ya. Kisah dari Luqmanul Hakim Bu, cara dia mendidik anaknya. Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi namanya Allah jadikan menjadi nama di dalam Al-Qur'an. Surat di dalam Al-Qur'an yaitu surat Surat berapa itu Bu? Lupa saya juga. Ada surat Luqman. Di situ dikisahkan Bu kenapa Luqman ini sampai dijadikan namanya di surat. Walaupun beliau bukan seorang nabi, seorang rasul, tapi setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu adalah nasihat. Semua ucapannya adalah nasihat. Apa Bu ceritanya? Pada saat itu Luqman mengajarkan anaknya. Anaknya berusia 7 tahun. Diajak jalan-jalan dari rumahnya ke desa yang lain Bu. Beliau membawa keledai. Ibu tahu keledai? Keledai itu enggak segede kuda, enggak segede kebo, tapi lebih gede dari domba. Nah, itu keledai. Kupingnya panjang. Terkenalnya hewan yang paling bodoh. Nah, jadi orang kalau bodoh disebutnya kayak keledai Bu. Jadi dia jalan nih, narik-narik keledai. Zaman dulu kalau kita mau kemana-mana naiknya keledai. Kalau zaman sekarang naiknya motor. Ada yang Grab. Dia naik keledai Bu. Di pasar, melewati pasar pertama, Luqman ngajak anaknya duduk di atas keledai. Apa kata orang pasar pas ngeliat? Itu dasar manusia nggak tahu diri, keledainya kecil tapi ditunggangin berdua
nggak punya manusiawi, kesian ya keledainya. Itu ucapan orang yang pertama tuh yang di pasar. Akhirnya Lukman denger nih ucapan itu. Akhirnya Lukman nyuruh turun Lukman dan anaknya. Ya udah nak, sekarang ayah turun, kamu aja yang di atas keledai. Jadinya jalan lagi sampai di kampung satu lagi. Salah lagi bu kata orang kampung. Komennya salah lagi tuh netizen kalau bahasa sekarang. Apa kata netizen? Ya Allah, itu anak kagak berbakti pada orang tua ya. Orang tua suruh nuntun-nuntun, anaknya enak di atas keledai. Akhirnya ya udah nak, kita ganti. Papa yang naik ke keledai, anaknya yang narik tuh. Saya memang bingung, manusia salah mulu ya bu. Akhirnya jalan lagi nyampe di RT sebelah lagi bu. Kata RT sebelah lagi, netizen komen lagi bu. Itu anak tadi yang dorong siapa dulu? Anak itu bapak berarti yang komen. Bapak kagak sayang sama anaknya, masa anak kecil suruh narik-narik, bapaknya enak di atas keledai. Kata anaknya, ayah salah lagi ya. Ya udah nak, sekarang gini dah, kita dua-duanya jalan, keledainya kita tarik berdua. Nyampe lagi bu di RT sebelah lagi, di komen lagi sama ibu-ibu. Apa kata ibu-ibu netizen yang komen? Ada keledai dari pacar. Itu berdua orang ya punya keledai, bukan dinaikin, malah ditarik tuh. Itu bu, masya Allah. Akhirnya semuanya salah. Pelajaran yang diambil, Lukman bilang sama anaknya, wahai anakku, setelah kita melalui perjalanan ini, maka kamu ingatlah, apapun yang kamu lakukan, jangan kamu dengarkan perkataan manusia. Tetaplah fokus berbuat baik, semata-mata kita dinilai kebaikan di mata Allah. Allah tuh yang bisa diambil. Alhamdulillah udah azan asar. Masya Allah. Niat bu, saja bu. Niat sholat asar pilih HP. Iya, lanjut ya. Dikit lagi. Ceritanya udah habis. Jadi kesimpulannya apa bu? Jangan dengerin komen dari manusia. Karena manusia memang semuanya serba salah. Sebaik-baik kita ke manusia tetap salah. Apalagi kalau kita enggak baik, semakin salah. Jadi tetaplah fokus kita di jalan kebaikan. Walaupun manusia komen yang enggak ngenakin ke kita, tetap kita lillahi ta'ala. Kita berbuat baik karena Allah. Yang penting kita kejar, kita baik di mata Allah, terserah di mata manusia. Yang penting kita sudah berusaha baik ke manusia. Tapi ibu jangan digituin, ibunya balas gituin. Sama aja itu sama-sama deterjen ya. Kalau digituin kitanya sabar. Itu sebagai ujian. Diomongin sama orang, sabar bu. Anggap aja dosa kita lagi dihabisin. Alhamdulillah bu, karena waktu sudah asar, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhirin, saya amanat ya bu, ada undangan dari Saja Haja Mas'ah bahwasanya besok hari Ahad pagi kita maulid di Nurul Falah musola ya bu. Itu undangan maulid pertama. Maulid kedua datangnya dari Ustazah Haja Umamah Prawasilem. Beliau juga mengundang maulidnya sama di hari Minggu atau hari Ahad. Kalau beliau ngadainnya di Masjid Ar-Royhan. Jadi boleh ibu mau datang ke sini dulu, terus ke sono boleh, atau mau ke sono sini boleh, bebas. Yang penting sama-sama kita hadir ya bu ya. Karena udah jarang kita hadir maulid, ini udah detik-detik terakhir maulid. Nanti terakhir maulid minggu ketiga di Ata'awun. Nah, minggu terakhir kayaknya dia. Berarti itu penutup udah maulid terakhir. Alhamdulillah ya bu, mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin ya bu. Maafin ya bu. Alhamdulillah. Akhirul kalam,
warahmatullahi wabarakatuh.